Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang pendekatan geografi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu arti dari pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah metodologi ataupun langkah untuk melakukan analisa dalam memahami berbagai gejala-gejala serta fenomena-fenomena geosfer. Nah, di sini kita harus tahu juga ya, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, pendekatan geografi ini terbagi tiga. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau sering disebut dengan istilah spasial. Yang kedua ada pendekatan lingkungan atau disebut juga dengan ekologi. Dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah disebut juga dengan regional. Ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari masing-masing pendekatan geografi ini beserta contohnya. Yang pertama adalah pendekatan keruangan atau spasial. Nah, ini diartikan sebagai pendekatan yang mempelajari keragaman ruang muka bumi dengan cara menganalisa setiap aspek-aspek keruangannya. Nah, di mana aspek-aspek ruang dari pendekatan keruangan ini adalah faktor lokasi, ada kondisi alam, dan juga kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, jadi selain itu, peneliti juga harus bisa ya, harus mampu memperhatikan persebaran ya, persebaran ataupun distribusi, serta interaksi dan juga interrelasinya. Nah, jadi pada pendekatan keruangan ini banyak sekali ya manfaat yang diterima oleh manusia, baik itu dari segi aspek hidrologi ataupun air, dari aspek pedologi, dan juga dari aspek klimatologi ataupun iklim. Jadi itulah dia arti dari pendekatan keruangan. Kita lanjut ke contoh pendekatan ke ruangan. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, sebidang tanah ataupun sebidang lahan dengan hasil pertanian yang cukup melimpah. Contohnya sebidang tanah yang harganya mahal. Nah, pasti ada alasan ya kenapa harga lahan tersebut sangat mahal. Bisa jadi karena tanahnya yang cukup subur, bisa jadi karena letaknya yang sangat strategis. Nah, kita juga bisa menilai ya bahwa tanah itu memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, pasti ada alasan kenapa kita bisa menilai bahwa harga dari ataupun nilai dari suatu tanah itu sangat-sangat tinggi ya. Nah, itu bisa dikarenakan yaitu karena produktivitas pertaniannya ataupun hasil pertaniannya itu sangat melimpah. Nah, jadi dari hasil pertanian yang melimpah itu kita bisa menyimpulkan bahwa nilai ataupun harga dari tanah itu cukup cukup tinggi ya. Nah, sedangkan dari segi nilai ruang ya, nilai ruang dari sebidang lahan ini itu adalah lokasi yang sangat strategis ya. Nah, itulah dia arti dari ataupun contoh dari pendekatan ke ruangan. Selanjutnya kita ke pendekatan yang kedua, ada pendekatan lingkungan ataupun ekologi ya. Nah, ini diartikan sebagai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi pada pendekatan ekologi ini bertujuan untuk mengkaji fenomena-fenomena geosfer ya, dengan cara memperhatikan interaksi, ya, interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, apa-apa saja aspek yang harus diperhatikan ya? Ada di sini aspek fisik dan juga aspek non-fisik. Nah, kalau dikatakan dia aspek fisik berarti dia alamiah, sedangkan kalau dia non-fisik berarti dia sosial. Selanjutnya kita ke contoh pendekatan lingkungan ataupun ekologi ya. Di sini ada sebuah gambar yaitu fenomena banjir. Ya, musibah banjir di suatu daerah ya. Dari fenomena banjir ini kita bisa ya mengidentifikasi untuk menghasilkan sebuah solusi. Ya, kita harus identifikasi dulu fenomena ini baru kita bisa menghasilkan solusi dari masalah itu ya. Nah, apa-apa saja identifikasi yang terdapat pada pendekatan lingkungan ini? Nah, inilah dia identifikasinya ya. Ada dia faktor kondisi fisik, ada sikap dan perilaku masyarakat, dan juga interaksinya. Di sini kita akan bahas satu persatu ya identifikasinya. Yang pertama itu adalah kondisi fisik. Ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik lingkungan yang mengakibatkan terjadinya banjir. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan banjir itu terjadi? Ya, bisa jadi karena kondisi bangunannya ya, bisa juga karena curah hujan yang cukup tinggi dan juga bisa karena jenis tanahnya.
Dan yang kedua ada dari segi sikap dan perilaku masyarakat ya. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam mengelola alam di lokasi. Ya, kira-kira apa itu aktivitas masyarakat ya? Contohnya bisa jadi pembuangan sampah, bisa juga penggundulan hutan, ada juga dia alih fungsi lahan, dan juga pola pemukiman di daerah tersebut. Nah, itulah kira-kira aktivitas-aktivitas masyarakat ya. Sedangkan yang ketiga, ini adalah interaksi ya. Nah, interaksi ini termasuk gabungan dari poin 1 dan poin 2 ya. Gabungan antara kondisi fisik dengan sikap dan perilaku masyarakat. Nah, jadi hubungan antara kondisi fisik dan juga sikap masyarakat ini akan menemukan solusi ya, solusi dari masalah tersebut ya. Nah, itulah dia identifikasi yang terdapat pada pendekatan lingkungan ataupun ekologi. Dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah atau regional. Nah, ini dapat diartikan sebagai membandingkan beberapa kawasan di permukaan bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif. Nah, ini bisa diartikan sebagai gabungan ya, gabungan dari pendekatan keruangan dengan pendekatan lingkungan, ya. Jadi di hasil dari pendekatan kompleks wilayah ini biasanya itu bisa dituangkan ya ataupun bisa tertuang dalam bentuk peta ya. Nah, di mana peta itu sering disebut sebagai ilmu kartografi ya. Ilmu kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peta ya. Nah, contoh dari pendekatan kompleks wilayah ini bisa kita lihat di sini ada sebuah rangkaian kerangka rumah yang dibuat oleh seorang arsitek ya. Nah, contohnya itu misalnya dalam membangun sebuah rumah ya, arsitek itu harus memperhatikan bagaimana karakteristik wilayah yang akan dibangun ya. Misalnya, jika kita ingin membangun rumah di daerah yang dekat dengan perairan ataupun rawan banjir ya. Nah, maka hal yang harus kita perhatikan itu adalah dibutuhkan ataupun diperlukan fondasi yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita ingin membangun rumah di daerah perairan atau dekat dengan perairan ya, ataupun daerah yang rawan banjir ya. Nah, gitu diperlukan yang namanya fondasi yang lebih tinggi ya, untuk mengantisipasi terjadinya banjir ataupun pasang air laut ya. Nah, jadi harus dikenali dulu ataupun diperhatikan dulu bagaimana karakteristik dari wilayahnya ya. Nah, jadi itulah dia 3 macam pendekatan geografi beserta contohnya. Semoga kalian paham dan juga mengerti. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.